kami punya perjalanan cukup panjang dari 2014 sampai hari ini. Perjalanan kami 2014 kami mulai menjadi content provider dari TV satelit, mulai dari ada di Viva Plus, kemudian kita di Aura, kemudian setelah itu kita bergeser ke satelit Ninmedia. Kemudian dari 2019 kami mulai berpikir tentang bagaimana internet TV. Kita masuk ke wilayah over the top TV, internet TV. Kemudian 2020 pandemi ini menjadi sesuatu yang menurut kami jadi berkah. Artinya berkah karena kemudian kami kemudian harus lebih kreatif bagaimana melihat kondisi pandemi yang cukup memberatkan. Nah, akhirnya kami kemudian berpikir tentang bagaimana membuat media yang konvergensi media. Kami mengembangkan, tadinya kami konsentrasi hanya tayangan, kemudian kami mengembangkan news online. Jadi TV Desa sebagai satu platform tayangan, kemudian TV Desa News itu sebagai platform untuk media online. Dan kemudian dalam perjalanan, karena kebetulan kami mampu membangun ekosistem yang care dengan desa, kemudian terpikirlah bagaimana membuat mobile jurnalis desa, artinya komunitas jurnalis yang fokusnya desa dan kemudian menggunakan mobile atau perangkat handphone itu sebagai alat untuk mereka berkegiatan. Nah, itu di 2021, 2022 ini kami mencoba mengembangkan ada tantangan yang menarik adalah tentang tayangan itu yang kemudian menjadi mahal adalah bagaimana memproduksi konten atau memproduksi berita dan seterusnya ketika konsep konvensional yang seperti tadi disampaikan Pak Edi tadi, kami pasti nggak akan mampu, nggak akan kuat, kami pasti kalah dengan media-media yang memang modalnya sudah cukup besar dan terstruktur secara kerjanya. Akhirnya kami kemudian berpikir tentang bagaimana membuat network, membuat jaringan dengan memanfaatkan potensi yang ada. Jadi potensi kesadaran komunitas untuk mengabarkan desanya, kemudian dengan potensi bagaimana the power of free, artinya kekuatan dari barang gratis. Nah, kekuatan dari barang gratis itu yang kita lihat ketika bicara tayangan, maka YouTube itu sebagai salah satu kekuatan dari barang gratis itu. Akhirnya kami berpikir mengembangkan jaringan komunitas jurnalis desa dengan mengembangkan program tayangan itu memanfaatkan channel YouTube sebagai media yang kita bisa kolaborasikan kekuatan daerah wilayah-wilayah di teman-teman yang di daerah. Over the top TV kami mengembangkan, memang ini masih dalam pengembangan kita di mulai 2021 kita kemudian tayangan kita tadinya satelit kita geser ke aplikasi. Kita bekerja sama dengan Genflix, aplikasi nonton film lokal dan siaran TV yang sudah lebih dari 1 juta downloader. Kami ada di aplikasi Genflix. Kemudian mengembangkan konten kami dengan para pihak yang kami bisa yakinkan bahwa Anda butuh menggunakan media atau butuh dimudahkan bekerja sama dengan TV Desa untuk menyebarluaskan informasi, kira-kira seperti itu. Terakhir kami ada kerjasama dengan Asosiasi Profesi Widya Iswara, di mana di situ berisi para pengajar ASN, sehingga mereka punya banyak ilmu yang bisa di-share melalui TV Desa dengan kolaborasi program-program yang kita kerjakan. Genflix tadi sudah kami sampaikan lebih dari 1 juta downloader, menggunakan Android dan iOS juga bisa, dan ini aplikasi yang di merek dagangnya ini dimiliki oleh orang Indonesia asli. Itu salah satu bagian yang menjadi timbangan kami.
untuk bersinergi lebih lanjut. YouTube channel kami juga memanfaatkan YouTube channel untuk semacam library lah, semacam stok tayangan-tayangan kami ada di YouTube channel. Kemudian di YouTube channel kami ada 2 untuk TV Desa dan TV Desa News, karena kita membedakan yang spesifik news sama talk show, edukasi dan seterusnya itu adanya di TV Desa. Kalau TV Desa News totally itu hanya untuk keperluan pemberitaan yang dikirim dari teman-teman. Kemudian TV Desa News online itu kami di website ada tvdesanews.id, kami juga ada di platform aplikasi Android yang kita kembangkan, dan di sini kami mengembangkan mobil jurnalis itu sebagai kontributor berita atau pengirim berita. Tetapi yang menjadi lebih yang mungkin membedakan itu adalah mereka bukan sebagai karyawan kita, atau bukan, kalau Pak Edi tadi menyampaikan seorang jurnalis kan memang harusnya bekerja di satu perusahaan tertentu. Nah ini yang kami agak melanggarnya di situ, artinya kami tidak kemudian memposisikan mereka sebagai karyawan atau jurnalis kami, tapi lebih pada mereka sebagai teman-teman yang mengkontribusikan berita menggunakan platform yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Ini Mojo Desa itu adalah mobil jurnalis desa, baik untuk penggunaan video maupun untuk news online. Jadi Mojo ini lebih merupakan singkatan dari mobil jurnalis, yaitu penceritaan digital dengan perangkat utama yang digunakan adalah ponsel, kira-kira seperti itu. Beberapa program yang sudah kami kembangkan, mulai dari talk show seperti layaknya podcast yang tadi disampaikan, contohnya punyanya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier mungkin news entertain, jadi lebih pada tidak hard newsnya tapi berita yang juga ada hiburannya dan seterusnya. Tapi yang menjadi penting yang kami coba kembangkan di mobil jurnalis desa itu adalah semangat bahwa hanya memberitakan kabar baik dan kebaikan. Jadi semangat menggunakan alat yang dimiliki dan mengabarkan berita baik dan kebaikan. Kalau bicara tentang penggunaan mobile, artinya menggunakan handphone, itu mulai dari 2010 media mainstream, beberapa juga sudah menggunakan smartphone dari 2000, radio radio internasional, dan kemudian beberapa kantor berita yang cukup ternama juga sudah menggunakan itu dari 2010, 2015 dan seterusnya. Nah, Mojo Desa ini hanya mengabarkan yang baik dan melibatkan masyarakat desa, juga masyarakat pada umumnya. Artinya semangatnya memang adalah bagaimana mengembangkan kemitraan jurnalisme warga di dalam satu platform yang sudah kita siapkan. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Di TV Desa tidak akan ditemukan berita-berita penyakit masyarakat, berita-berita kriminal atau kejadian-kejadian buruk masyarakat. Taruh kata, karena berita desa mungkin akan banyak orang yang ngeklik ketika mungkin ceritanya tentang Pak Kades kegep selingkuh, atau mungkin perangkat desa tertangkap narkoba. Mungkin itu beberapa orang tertarik dan kemudian itu mungkin akan mendapatkan kunjungan yang tinggi. Tapi kami tidak dalam konteks hanya mengejar banyaknya kunjungan, tapi lebih pada semangat kami adalah mengambil sisi baik dari teman-teman di desa, karena kami meyakini kalau kabar baik itu akan menginspirasi untuk membaikkan, kira-kira seperti itu. Jadi desa itu membutuhkan kabar baik, karena perbuatan dan pekerjaan baik itu hanya muncul dari kabar-kabar yang baik. Jadi, nah kemudian Mojo Desa harus memahami seperti yang tadi disampaikan Pak Edi, karena memang ini jurnalis, maka ya harus memahami dasar-dasar jurnalistik itu yang kemudian jadi tanggung jawab kita untuk memberikan itu, memahami tentang bagaimana penggunaan perangkat,
kemudian mampu menyelesaikan proses produksi berita. Jadi kalau di online ya berarti mampu menyelesaikan untuk bagaimana membuat news online itu, bagaimana membuat gambar sesuai dengan yang ingin disampaikan dan seterusnya, di editingnya, bahkan kemudian untuk penyiarannya.